Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua, hanya ada kita. Ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak melintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara tak ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara tak ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Selalu ku titipkan, tapi ku tak mampu. Tapi ku tak mampu. Tapi ku tak mampu melawan restu. Thank you banget sudah dibuka dengan performance music by Marsha dan Immanuel. Nah, ini membuka podcast kita kali ini di Ngobrolin Jogja season kedua. Selamat datang kembali pemirsa. Anda menyaksikan Ngobrolin Jogja season kedua bersama saya Agnes Marhilo. Dan kali ini kita akan membahas seperti apa geliat ekonomi kreatif milenial Jogja. Karena kalau melihat industri kreatif diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena Jogja sendiri punya modal dan juga ekosistem yang sangat besar, dan ini tentunya menjadi potensi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang ada di DIY. Dan Jogja sendiri punya potensi yang berbagai macam jenis ini bermunculan, apalagi di kondisi pandemi justru memunculkan banyak potensi-potensi baru. Mungkin ada yang terdampak namun tetap bisa bertahan dan bahkan menumbuhkan kreativitas. Ini sesuatu hal yang menarik. Nah, untuk itu kita akan membahas seperti apa geliat ekonomi kreatif milenial yang ada di Jogja bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama kami ingin menyapa terlebih dahulu Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik Mbak Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana menjelang akhir tahun ini kesibukannya Bapak? Ya rutinitas seperti biasa sebetulnya.
dia tetap harus menjaga prokes sehingga Ya. lebih banyak di rumah sebetulnya. Baik. Namun untuk semua program sudah hampir selesai nih Bapak ya akhir Ya, tahun ini sekarang ya. kita tinggal monitoring Aha. program-programnya Pemda yang di ujung ini sama ngecek pelaporannya di masing-masing OPD. Oke, baik Pak Eko. Selanjutnya ini pasti yang selalu sibuk warawiri memaksimalkan pariwisata menjelang Nataru juga ini ya. Kepala Dinas Pariwisata DIY Bapak Singgir Harjo, apa kabar Pak Singgi? Alhamdulillah sehat Bang Nes. Apa Ketemu kabar, lagi. Bang Nes? Sehat, alhamdulillah Harus Bapak. ya, semangat ya. Semangat Pak, akhir tahun semangat ya. Harus. Nah ini melihat kondisi pariwisata sudah siap menghadapi Nataru Bapak? Sangat siap. Jadi bahkan sebelum saya datang ke sini tadi kita lakukan uji riksa terhadap 3-4 hotel yang ada di Yogyakarta untuk memastikan aman, nyaman untuk dikunjungi. Baik, kita berharap ini menjadi momen untuk menumbuhkan perekonomian, Betul. tapi kita harapkan juga tetap konsisten dengan prokes ya Pak ya. Ya, harus wajib. Wajib. Baik, selanjutnya ini salah satu pelaku industri kreatif, penulis bule Bantul, ada Mbak Katarina Stockmuller. Apa kabar Mbak Katarina? Baik, iya, ini luar biasa sekali, bule tapi yang justru sangat cinta dengan Bantul. Iya. Kita saya terutama ya, yang pengen malah jadi kayak bule-bule nih dengan rambut. Mbak Katarina justru malah sangat senang dengan hal yang ada di Bantul. Baik, kita akan membahas mengenai geliat ekonomi kreatif milenial Jogja. Seperti kita lihat ya Bapak, saya ke Pak Singgi terlebih dahulu berbicara tentang ekonomi kreatif ini Pak. Di DIY sendiri sebenarnya ini menjadi tolak ukur untuk perekonomian atau cuman pendukung aja? Atau memang ini menjadi potensi besar nantinya untuk roda perekonomian Pak Singgi? Jadi sekarang ini ekonomi kreatif menjadi akan digadang-gadang menjadi sebuah potensi yang sangat besar di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya ini adalah dari komunitas, dari masyarakat Jogja, terutama milenial yang kemudian menggeluti ekonomi kreatif tersebut. Banyak sektor yang kemudian bisa diambil dan sekarang ini sudah tampak sebetulnya Mbak Agnes. Ya. Sudah tampak bahwa DIY ini menjadi gudangnya teman-teman ekonomi kreatif yang berkembang. Kalau kita lihat ekonomi kreatif sendiri, nomenklaturnya bidangnya ada 17 subsektor ya. Dan ini luar biasa, terutama dari sisi craft ya, kemudian fashion, kuliner ini tiga besar yang mendominasi baik itu di DIY maupun di tingkat nasional. Penyumbangnya bisa sampai 70-80%. Tetapi Jogja sebetulnya punya potensi yang luar biasa selain yang tiga ini. Kalau tiga kita nggak usah lagi kita bahas ya, karena memang ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Tapi yang lain ini luar biasa, seni kalau kita bicara seni ya. Kemudian seni itu kan sangat luas, dari seni rupa, kemudian seni tari, seni musik dan sebagainya. Ini Jogja ini menjadi barometernya juga. Tetapi nampaknya kalau di situasi pandemi, seni ini kan syarat dengan kerumunan. Jadi Betul. ini yang agak kemudian terdampak ya, Pak? Terdampak ya begitu. Kalau kemudian melihat seni, musik pamannya, kita lihat secara virtual, ya bisa sih, tapi ambience-nya Sentuhannya, kurang, ya. emosinya kurang dapat gitu ya. Baik penonton maupun musisinya. Musisi biasanya say hello kepada penontonnya, bisa interaksi, ini nggak bisa lagi. Nah ini yang kemudian kemarin di masa pandemi memang sedikit terganggu ya, walaupun di awal-awal pandemi muncul banyak yang kemudian secara virtual bahkan ada untuk nonton acara konser virtual aja dengan membeli tiket. Tiketnya, gitu ya. ya. Awal pandemi masih bagus, tapi begitu ke belakang nampaknya sudah ada penurunan tetap kangen lah live musik seperti itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan game, animasi, ini juga luar biasa potensi Jogja. Bahkan kalau kita melihat bisa sampai mendunia di Amikom ya, dengan Pak Yanto, dengan Battle of Surabaya. Ini luar biasa bisa tembus sampai ke Hollywood ya. Jadi ini merupakan satu potensi yang sangat luar biasa, bahwa potensi di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan game, kemudian animasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Jogja merupakan gudangnya SDM yang berkaitan dengan itu. Iya,
Baik, SDM yang terdidik, yang memang Ya, punya keinginan untuk terus, punya inisiatif untuk terus iya. berkembang. Itu yang kita punya itu menjadi, apa ya Pak, sumber dayanya ini yang menjadi kekayaan tersendiri ya Bapak? Ya, Karena melihat milenial yang ada di Jogja, selain kota sumber pelajar. daya tapi ekosistemnya juga mendukung, Mbak. Oke. Jadi ekosistem yang dimaksud tidak hanya SDM saja, tetapi dari sisi kekayaan alamnya untuk kemudian punya apa ya, punya tempat venue untuk membuat karya, Betul. kemudian ekosistem akademisi, Mhm. praktisi juga sangat Iya, mendukung, kemudian komunitas yang lain juga sangat berpengaruh terhadap apa ekosistem itu sendiri. Jadi iya, sebuah komunitas tidak bisa berdiri sendiri untuk meng-create sebuah produk, tapi pasti akan gandeng komunitas yang lain. betul, Nah, ini komunitas ini sudah ada juga. betul. Jadi Iya, iya. emang apa ya, ekosistemnya juga terbentuk. Government-nya, ini nanti tanya Pak Eko ya. Iya. Government-nya juga mensupport hal itu. Jadi dari mulai akademisinya, perguruan tingginya, risetnya, kajiannya, kemudian SDM sendiri juga sangat mendukung. Kemudian infrastrukturnya, kalau kita bicara teknologi, Jogja ini luar biasa. Masalah internet juga tidak bisa tidak kemudian menjadi permasalahan yang signifikan, peralatan dan sebagainya semuanya ada. Sehingga ekosistem ini penting, manakala kemudian sebuah produk ekonomi kreatif ini akan kemudian diproduk, bahkan untuk dijual pun, ya ini juga kita ada apa namanya startup yang kemudian apa ya namanya market hub untuk startup Oke. ini juga Mhm. ada, sehingga lengkap sekali Mbak Agnes. Baik, itu tadi ya ekosistemnya sudah jelas ya Mhm. bagaimana hasil karya ini nantinya bisa disalurkan dan itu tadi Ya. ujung-ujungnya adalah penyediaan penyalurannya juga disediakan, ada startup dan itu nantinya akan berpengaruh dengan perekonomian. Saya ke Hmm. Pak Eko, kalau dari Bapak sendiri sebagai anggota dewan melihat geliat perekonomian milenial terkait dengan ekonomi kreatif ini seperti apa Pak perkembangannya sejauh ini? Baik, DIY sejatinya sudah merespon tentang bagaimana pemberdayaan terhadap ekonomi kreatif ya, terhadap industri kreatif itu jauh sebelum pandemi COVID. Mhm. Jadi kami bersama dengan Pak Gubernur sudah menyelesaikan peraturan daerah Ya. nomor 9 tahun 2017. 17. Jadi 3 tahun sebelum pandemi COVID ini kita sudah punya perda yang di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap koperasi UMKM dan industri kreatif tadi yang disebutkan Pak Singgih tadi. Dan tentunya yang menarik untuk kemudian didiskusikan adalah setelah perda itu lahir 2017, 2020 kita dihantam pandemi COVID. Pandemi. Nah, situasi di pandemi COVID ini sangat serius ya. Ketika kemudian banyak masyarakat yang kehilangan lapangan kerja, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan, kemudian juga menghadapi situasi krisis kesehatan yang puncaknya kemarin di bulan Juni-Juli yang 2020. Nah, tapi di satu sisi ada satu peluang, yakni pemanfaatan teknologi informasi akibat terjadinya namanya transformasi digital yang kecepatan istilah saya. Iya. Jadi Cepetan, Pak. pandemi Lumayan COVID kaget ini ya, Pak. membuat transformasi digital jauh lebih cepat dari Ya. yang kita Melompat. perkirakan awal, dari yang kita prediksikan awal. Hitungan kita Perda nomor 9 2017 itu kan kemudian kita ikuti dengan Perda nomor 3 tahun 2019 tentang pemanfaatan TIK. Jadi 2019 1 tahun sebelum pandemi kita sudah menyusun regulasi tentang pemanfaatan TIK itu. Hitungan kita ya oke lah, kita akan mulai pada saat RPJMD dilakukan perubahan pada tahun 2022 besok. Tapi ternyata pandemi COVID ini kan merusak semua perencanaan. Ya. Nah, dalam rangka memanfaatkan peluang yang namanya transformasi digital yang kecepatan tadi, maka Pemda kemudian punya tanggung jawab untuk yang pertama memberikan dukungan sarana prasarana. Jadi apapun ya proses produksi dari 17 subsektor industri kreatif itu harus didukung oleh sarana prasarana yang bagus. Nah, salah satu ide Komisi A ini adalah bagaimana kemudian setiap kelurahan itu dibantu coworking space. Ya, dibantu tempat bekerja, dibantu studio yang memang dari sisi teknologinya mumpuni.
Dan itu tidak perlu bikin bangunan baru, Oke. bisa memanfaatkan balai desa, bisa memanfaatkan kantor kecamatan, ya, bisa memanfaatkan pendopo kabupaten, itu bisa. Dan ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman itu memproduksi, contoh misalnya. Tentunya kalau bikin film kan tidak bisa di kantor balai desa saja. Tetapi kan untuk proses editing, ya, proses kemudian menyusun filmnya menjadi bagus gitu ya. Dari sisi teknologinya sangat mungkin tinggal kemudian Dinas Pariwisata duduk bareng sama Dinas Kominfo. Nanti biar Kominfo yang beresin dari sisi wifi-nya, sarana prasarananya dibantu dari Dinas Pariwisata, termasuk literasinya di Dinas Pariwisata. Saya kira ini bisa jalan bareng. Alhamdulillah kita bersyukur DIY ini kan alamnya bagus, Iya. ya. Kemudian tempat-tempat bersejarah juga banyak. Sehingga sebetulnya bagi konten kreator Jogja ini semacam kehabisan. surga begitu ya. Mau nyari kayak apa ada kok di Jogja. Mau sejarah Mataram ada. Iya. Ya, mau nyari yang modern pun juga ada. Pantainya juga ada, gunungnya ada, sawahnya ada. Nah, tinggal bagaimana kemudian Pemda ini saya lagi ya punya tanggung jawab untuk melindungi, melayani dan memberdayakan. Yang pertama tadi adalah sarana prasarana. Yang kedua, literasi digital. Jadi digitalisasi ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari hari ini. Dan 17 subsektor industri kreatif itu juga memerlukan sentuhan dari pemerintah dari sisi literasi. Contoh misalnya, agar handphone ini tidak konsumtif, tidak menghabiskan pulsa, agar bisa berproduksi, kan bisa saja kemudian dibikin pelatihan pembuatan film-film pendek. Ya. Yang sekarang Pemda juga sudah, menurut saya sudah baik ya, dari sisi memfasilitasi untuk pembuatan film-film juga udah bagus gitu ya. Nah, catatannya adalah Pemda belum cukup masif di dalam mendaftarkan produk-produknya ke hak kekayaan intelektual yang ada. Jadi hak patennya ini yang masih menjadi PR di Pemda, sehingga harapan saya nilai lebih itu kita dapatkan tidak hanya dari sisi fasilitasi sarana prasarana dan juga literasi digitalnya, tetapi sekaligus membantu masyarakat untuk mendaftarkan hak patennya. Ini penting karena pengalaman yang lalu misalnya contoh ya film Tilik. Iya. Film itu diproduksi oleh Dinas Kebudayaan tahun 2018 didukung pakai dana IS, gitu ya. Tetapi hak patennya itu kan nggak jelas sampai sekarang ada di siapa. Sehingga kemarin dalam satu case ini justru Pemda tidak bisa ngupload film itu, ya, disuspend oleh YouTube. Kemudian yang menaikkan justru yang dapat pekerjaan itu. Jadi ini kan saya kira hal yang perlu didiskusikan. Harapan kita Pemda lah yang kemudian mendaftarkan hak paten atas semua yang diproduksi, termasuk misalnya di dalam konteks desa mandiri budaya misalnya di Jogja. Ya. Itu kan salah satu unggulannya itu kan adalah sektor pariwisata. Dan bagaimana kemudian produk-produk itu dihak patenkan. Ini kan belum kepikir sama Pemda, misalnya Balai Budaya. Itu kan khas banget Jogja. Ya, khas banget di Jogja. Jadi Balai Budaya tahun ini ada 3 kalau nggak salah yang dibangun ya. Termasuk di Pendowoharjo, kemudian di beberapa kelurahan yang lain. Nah, harapan kita ini didaftarkan ke Haki ya, di hak patennya. Sehingga ketika nanti ada perdebatan kebudayaan, kita nggak kalah duluan kayak dulu masalah reok Malaysia atau Ponorogo. Ini kan tidak mungkin tidak bisa kita hindari. Ini harus kita siapkan dari sekarang. Nah, yang terakhir yang juga penting adalah memfasilitasi kreativitas teman-teman muda yang hari ini pinter banget memanfaatkan teknologi informasi di dalam industri kreatif. Tadi disebutkan fashion, kemudian ada kuliner, ada film, ya, ada craft, ada macam-macam. Nah, kreativitas ini kan harus didukung penuh oleh Pemda dengan memberikan memberikan layanan baik itu dari sisi perlindungan, ya, kemudian dari sisi tadi saya sebutkan sarpras, dan yang terakhir ini juga tidak kalah pentingnya memberikan panggung dengan bikin venue-venue yang memungkinkan untuk teman-teman ini menampilkan diri. Baik dari sisi dunia nyata, misalnya panggung-panggung yang sifatnya fisik gitu ya. Misalnya di kabupaten itu kan sudah ada, di beberapa daerah misalnya Kulon Progo itu kan sudah ada gedung budayanya. Sehingga sebetulnya semua produk 17 industri kreatif itu bisa ditampilkan di situ. Demikian juga harus dipikirkan untuk bagaimana marketplace-nya. Ya.
bagaimana apa namanya pasar di dunia mayanya kayak apa. Kita hitung saja sederhana, rata-rata satu orang itu menggunakan gadget itu antara 4 sampai 6 jam dalam satu hari. Satu hari, iya. Ya. Artinya marketnya itu kan pindah ke handphone ini. Ya, dan teknologinya begitu cepat berkembang. Nah, terkait dengan itu, percepatan teknologi informasi yang bertransformasi sangat cepat ini membuat kita sadar hari ini bahwa tiba-tiba ada ribuan pintu yang kita buka setiap hari melalui gadget. Ada yang Facebook, ada yang WhatsApp, ada yang Instagram, ada yang Snapchat, ada TikTok, ada macam-macam. Tambah lagi banyak lagi. Artinya, gate ini yang kemudian oleh Pemda tidak mudah dikendalikan. Kenapa? Karena pilihan buka gate-nya itu ada di warga, bukan di Pemda. Pemda itu hanya membatasi bersama Dinas Kominfo, misalnya konten pornografi kita close di beberapa akun misalnya. Kemudian konten porno aksi juga begitu, konten kekerasan juga begitu. Tetapi karena ini begitu terbukanya sehingga gate itu menjadi ribuan pintu. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan ribuan pintu tadi untuk bertransformasi. Misalnya, kan kita bisa bikin misalnya kemarin kita diskusi dengan Pak Singgi dengan teman-teman festival. Kan selain festival yang sifatnya fisik kan juga bisa festival virtual. Misalnya mudah-mudahan nanti di tahun anggaran 2022 bisa dipikirkan Pak Singgi misalnya festival gudeg misalnya. Ya. Kemudian festival bakmi Jowo misalnya. Ini hal-hal yang sederhana tetapi yang selama ini membuat orang datang ke Jogja itu. Itu ikoniknya. Ya. Bahkan kalau perlu bikin festival tulisan Malioboro. Oke. Orang datang ke Jogja itu belum mantep kalau belum foto di papan nama Jalan Malioboro. Itu fakta. Sampai ngantri ya, Pak. Bahkan kami yang politisi yang sering kali berpromosi, ya wisatawan ya lewat aja itu jarang yang kemudian selfie di depan DPRD itu sangat. Ya, orang lebih memilih datang itu di Plang Malioboro di ya. Plang Malioboro, yang kedua Tugu. Ya, satu-satunya jalan di Indonesia yang orang boleh berfoto di tengah jalan itu hanya Tugu. Iya. Jadi kami pernah satu waktu diskusi dengan Kapolda beberapa waktu yang lalu, kami minta izin pada waktu itu Pak Ahmad Doviri, sekarang di Mabes Polri. Pak, mohon dibantu Pak untuk pengamanannya. Ya, jangan sampai nanti orang yang berniat foto itu akan mengganggu lalu lintas yang ada. Sehingga di situ harus ditambah pos polisi harus ditambah, gitu ya. Kemudian lampu merahnya pun diatur. Sehingga tujuan orang datang ke Jogja itu kan seru-seru ya. Orang datang ke Jogja itu kan nostalgia, reuni, kangen-kangenan. Dan kangennya macam-macam, ya kangen kuliner, kacang macam-macam gitu ya. Nah, inilah yang harus kemudian dimanfaatkan oleh Pemda sebagai satu pasar, satu peluang sehingga industri kreatif yang ada di Jogja itu bisa didorong semakin tinggi dan bisa menembus pasar internasional. Maka saran saya salah satunya tadi adalah membangun coworking space di masing-masing kelurahan, masing-masing desa, termasuk di kecamatan. Yang kedua, membangun hubungan internasional. Kemarin saya komunikasi dengan Dubes Jepang, Pak Heri Ahmadi. Kemudian kami mencoba berdiskusi virtual, ya. Bagaimana kerjasama tentang startup dengan Fukuoka misalnya. Kemudian menindaklanjuti kerjasama pertanian dengan Yamanashi misalnya. Ini kan market yang begitu luas. Belum lagi dengan beberapa duta besar yang lain yang kebetulan kan kepala dinas perizinan dan penanaman modalnya kan orang Deplu, sehingga networknya semakin luas. Sehingga hari ini kan kita tidak sedang bayangkan ada pameran kemudian bikin slot-slot di gedung, itu kan tidak. Pamerannya kan berpindah ke gadget hari ini. Sehingga tugas Pemda memfasilitasi itu saja. Oke. Sehingga pembangkitan ekonomi itu bisa kita kerjakan dengan jurus tadi. Kita dampingi aja masyarakat, perlunya apa kita sediakan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan duitnya ada. Saya kira dua itu yang penting. Cocok. Betul sekali, Bapak. Cocok. Jadi memang kalau melihat kondisi pandemi ini mau nggak mau transformasi digital nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, mulai dari literasinya, kemudian hak paten, sarana dan prasarana, ini nanti akan diperhatikan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi dengan Pak Singgi juga. Saya ke Mbak Katarina terlebih dahulu. Ini panggilannya Mbak Kety ya, atau Bule Bantul, bener? Biasanya dipanggil seperti itu? Macem-macem sih. Macem-macem. Awalnya gimana ceritanya? Kemudian sudah di Bantul sudah berapa lama? Sudah mungkin 22 tahun, Mbak. Sudah 22 Iya. tahun. Kemudian bisa dipanggil Bule Bantul. Ini gimana ceritanya? Boleh ceritain Mbak Kety?
Mungkin ya gara-gara teman-teman sekolah saya sih Mbak. Mhm. Kan rumah saya di Bantul. Terus waktu sekolah mungkin muka saya terlalu bule gitu. Terus lama-lama dipanggil bule Bantul gitu. Akhirnya sampai ke sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Banyak kan Baik. sih Mbak manggilnya bule Sewon sih Mbak, bukan Oh, bule boleh Bantul. sewot. Lebih spesifik ya. Baiklah. Nah, ini Mbak Kety sekarang kesibukannya akhir-akhir ini? Saya lagi nulis buat buku kedua lagi, Mhm. terus sama ngambil kursus bahasa Inggris Mbak. Malah justru ngambil kursus bahasa Inggris. Lebih pasti berbahasa Jawa Eh, daripada bahasa Inggris kayaknya ya. Kalau bahasa Jawa saya rasa saya juga kurang bagus Mbak, soalnya saya nggak bisa bahasa Kromo. Baiklah, Mbak Kety boleh cerita tentang tulisannya Mbak Kety. Ini kan ada It's Come Aus Sewot. Ich komme aus Sewon. Nah, boleh diceritain nih tentang buku. Ini buku pertama. Iya, buku Mhm. pertama. Jadi saya dulu sering habis lulus kuliah, saya bingung Mbak mau ngapain. Mhm. Terus ya waktu saya lulus itu langsung ada pandemi COVID gitu. Terus ya saya pikir ya coba saya iseng-iseng ngirim artikel gitu ke media. Terus waktu itu ternyata artikel saya itu bisa diterima di Mojok gitu. Jadi waktu itu artikel pertama saya itu tulisannya apa ya? Wajah saya boleh bule tapi lidah saya tetap Sewon Bantul atau gimana gitu. Saya lupa artikel saya sendiri. Terus ya saya beberapa kali nyoba nulis-nulis yang kayak gitu lagi, saya kirim ke Mojok ternyata diterima. Terus yang terakhir itu tulisan tentang Kristen Grey gitu ternyata dibaca sama editor buku Mojok waktu itu. Oke. Terus diajak bikin buku, gimana kalau misalnya artikel-artikel yang kamu tulis itu dibikin buku gitu. Ya saya sempet deg-degan juga soalnya nggak punya naskah ya Mbak. Mhm, mhm. Terus ya waktu itu dikasih waktu itu cuma beberapa bulan buat nulis, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Terus ya nggak nyangka jadi buku. Akhirnya jadi buku. Jadi ini Iya. bercerita tentang Tentang stereotip warga keturunan campur yang tinggal di Indonesia, mungkin khususnya di Jogja. ya. Akhirnya dituliskan Iya, seperti itu. ditulis. Dan di buku ini sebenarnya pesan apa yang ingin Mbak Kety sampaikan? Ya mungkin untuk saling bertoleransi sih Mbak. Baik. Jadi ya kita kan beraneka ragam gitu. Apalagi kalau ya kita yang tinggal di Yogyakarta kan dari mana aja tuh datang ke Yogyakarta yang dari daerah lain gitu. Ya. Dan juga ya ada anak-anak yang dari perkawinan campur juga ya. Saya rasa ya mungkin kita harus semakin bertoleransi gitu. Baiklah. Nah, nanti kita akan bahas pastinya Mbak Kety ini memanfaatkan digital juga ya Iya. untuk men-sharekan tulisannya, kemudian mencari inspirasi. Tentunya tidak bisa terlepas dari yang namanya industri kreatif di digital. Nah, saya ke Pak Singgi lagi. Nah, Ya. talent seperti ini kan banyak ya Pak ya Ya, di Jogja sendiri. Nah, itu tapi menyambung dari Pak Eko tadi itu tadi kalau melihat ini untuk khususnya milenial Jogja, tentunya mereka perlu yang namanya juga diedukasi karena terkait ada yang namanya hak cipta, kemudian juga sarara seperti itu yang harus terus Ya. diperhatikan. Gimana caranya mewujudkan karya yang bisa bertanggung jawab. Nah, kalau melihat potensi seperti itu dari sumber dayanya sendiri seperti apa milenial yang ada di Jogja ini, Bapak? ya, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya potensi modal dasar atau modal sosial Jogja itu sangat kuat sekali ya. Jadi ini karena memang dari dulu Jogja dikenal sebagai kawah candra di mukanya para ilmuwan ya. Jadi banyak orang yang kemudian menuntut ilmu di sini. Jumlah perguruan tinggi di Jogja juga terbanyak ya di Indonesia ya, 136 atau berapa ya sekarang ini. Ini kemudian menumbuhkan SDM yang berkualitas, tidak hanya yang berasal dari Jogja, tapi dari luar Jogja pun itu menuntut ilmu di sini dan mereka enjoy dengan situasi atau ekosistem yang ada di Jogja. Nah ini yang kemudian memang tadi Pak Eko juga menyampaikan apa yang kemudian sudah
create produk yang dari teman-teman milenial ini, bagaimana kemudian supaya sustain, supaya kemudian tidak diaku oleh orang, supaya punya nilai tambah ya. Kan hak cipta itu biasanya nilai tambah kan. Iya. Ini bisa dilakukan fasilitasi oleh pemerintah daerah ya, biasanya seperti itu. Nah, yang kemudian kita ini otokritik juga untuk Pemda, karena selama ini ekonomi kreatif ini ada di beberapa dinas ya. Jadi dinas koperasi UMKM juga UMKM, ada betul. ya, berkait dengan produk-produk yang UMKM yang masuk dalam kategori ekonomi kreatif juga ya. Kemudian ada dinas perindak, ini juga ada di situ ya. Sementara Haki ada di sana. Iya. Kemudian yang paling baru kami sebetulnya yang paling baru 2019 kemarin 2021 ini memasukkan salah satu seksi di di bidang industri ini, ada seksi ekonomi kreatif. Ini nomenklatur yang sebetulnya ini menjawab dari regulasi yang ada sebetulnya ya, undang-undang pemerintah daerah, kemudian di Kementerian Pariwisata juga ada ekonomi kreatif di sana, makanya kemudian ada salah satu seksi yang kita mulai dengan satu seksi, levelnya di eselon 4, seksi ekonomi kreatif. Nah, tentu ini juga belum bisa menjawab ketiga dinas pembagiannya seperti apa ya. Iya. Ini juga kami akan mencoba untuk melakukan koordinasi sehingga pembagian tugasnya jelas. Seperti Mbak Catherine tadi di bidang penulisan ini juga nanti endingnya banyak sekali, tidak hanya kemudian nulis kemudian diterbitkan, karena penerbitan masuk dalam salah satu di 17 subsektor itu. Oke. Tapi bisa juga dari Mbak Catherine ini menulis, tapi juga untuk ke film, ya kan, betul. ke video, ya bisa juga Iya. ke narasi storytelling yang kemudian akan mengangkat sebuah produk, baik itu seni rupa maupun seni musik dan sebagainya. Jadi tulisan ini memang kemudian diferensiasi produknya bisa kemana-mana. Bahkan kalau kita bicara pariwisata, daya tarik pariwisata itu bisa dari narasi, dari tulisan yang kemudian diangkat kembali dan menjadi sebuah nilai tambah bagi tempat wisata itu. Baik. Jadi sekali lagi, Haki saya kira ini yang kemudian perlu kita dorong bersama, karena pembagian kewenangan di masing-masing dinas, apakah nanti kebijakan ada di Pak Eko. Kalau kemudian pariwisata lebih ke event kreatif, teman-teman penggiat festival yang kemudian akan diserahkan ke dinas pariwisata. Apakah kemudian pengembangan produk ekonomi kreatif, pengembangan produknya itu ada di dinas koperasi UMKM, tapi begitu nilai tambah yang kemudian masuk ke Haki itu ada di dinas pariwisata. Betul. Saya kira sangat mungkin. Iya. Nah, ini yang kemudian harus bersama-sama duduk bersama untuk membagi kewenangan itu. Baik. Karena itu tadi mungkin masyarakat sudah dengar dari dinas pariwisata, Diskop, kemudian juga di Sperindak yang memang pastinya ini akan bersentuhan dengan ekonomi kreatif. Iya. Kemudian bentuknya kami harus melangkah gimana nih untuk bisa mendapatkan fasilitas dan juga akses yang mudah. Nah, itu nantinya juga penting, mungkin Pak Eko bisa menambahkan. Saya kira strategi yang dipilih itu ya, setelah kami merenungkan berbagai diskusi dengan teman-teman, adalah sinergi dan kolaborasi. Jadi pilihan strateginya adalah sinergi kolaborasi, baik antar lembaga di dalam Pemda DIY sendiri maupun dengan stakeholder, karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Misalnya tadi saya sebut, untuk dukungan sarana prasarana IT mesti ada Dinas Kominfo di situ. Kemudian industri kreatif, memang saran saya sesuai dengan Perda tadi, ya sudah di bidangnya Pak Singgih ada bidang industri kreatif tadi. Ya. Hanya terminologinya aja nanti perlu didiskusikan, karena di Perda kita namanya industri kreatif, tapi di Jakarta namanya ekonomi kreatif. Ini perlu dikompromikan aja. Nah, hal yang lain yang perlu juga menurut saya hari ini itu kan ada yang jalan tanpa pemerintah daerah. Jadi gini, tidak hanya terjadi di Jogja saja. Tren pergeseran penyanyi ya, yang sebelumnya dari panggung ke panggung secara fisik, hari ini panggungnya berpindah ke YouTube. Ya. Panggungnya berpindah ke YouTube, panggungnya pindah ke Google Meet, panggungnya pindah ke Zoom dan berbagai portal TikTok, lainnya gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan Pemda.
Artinya mereka secara sendiri gitu ya, memanfaatkan teknologi informasi itu untuk mendapatkan nilai lebih secara ekonomi. Dan kita bisa contoh gitu ya, misalnya ke penyanyi-penyanyi dangdut itu dulu kan dari panggung ke panggung. Hari ini tidak, mereka bikin studio kecil, alat musiknya juga lengkap ya, pemusiknya juga lengkap, dan label-labelnya itu kemudian bergerak menjadi industri baru. Jadi label-label yang memanggungkan itu, dan followersnya jutaan. Jadi guyon saya kemarin, Pemda ini mau kenceng sampai hitungan ratusan ribu aja susah. Tapi untuk teman-teman penyanyi itu di Jogja ini banyak yang kemudian subscribernya itu lebih dari 1 juta, itu banyak. Dan ini yang saya kira perlu kemudian digandeng oleh pemerintah daerah untuk memberikan literasi bagi yang lain. Karena saya yakin kalau ada best practice-nya, teman-teman yang lainnya itu akan lebih mudah memahami. Oh ini loh contohnya, kalau punya subscribe sekian, dia memproduksi terus-menerus di YouTube, dia akan bisa mendapatkan penghasilan sekian setiap bulan. Ini kalau nggak diceritakan oleh yang pernah mengalami itu, kalau hanya kita yang datang kemudian ceramah, mereka nggak yakin. Nah, oleh karena itu tadi sinkron dengan co-working space tadi. Pemda DIY sudah punya di Dinas Kominfo, itu ada di Jalan Brigjen Katamso, itu kita punya co-working space yang orang bisa datang ke situ secara gratis, orang mendapatkan akses internet, bisa minum kopi di situ dan bisa berproduksi di situ. Bagi penulis seperti Mbak Kety pun juga itu menjadi ruang yang bisa sangat dimanfaatkan. Tetapi kalau orang dari daerah kemudian harus datang ke Kominfo setiap hari kan juga jauh. Tapi kalau balai desa kemudian itu bisa disulap menjadi salah satu pendoponya ya, dipakai untuk co-working space, orang kan bisa di situ. Termasuk misalnya begini. Hari ini ada yang aneh loh di Jogja itu, sudah beberapa tahun. Contoh, bab kuliner. Orang tidak semata-mata datang untuk makan, tapi juga menikmati cara masaknya. Dan itu kemudian divideokan oleh pengunjung sendiri, yang itu menjadi promosi yang gratis bagi Pelaku usahanya. pelaku usahanya. Misalnya mulai dari sate kelatak, itu tidak semata-mata nunggu sate kelataknya, tidak. Benar. Begitu dia turun dari mobil, yang dilakukan itu belum pesen duluan. Yang dilakukan pertama itu pasang handphone, kemudian cara bakarnya bagaimana, menyajikannya bagaimana, itu jadi cerita sendiri. Betul. Motifnya macam-macam, ada yang cari followers juga ada, ya. Motifnya ada yang sekedar menyampaikan ke temannya, gue udah sampai sini loh, ya juga ada, ya. Begitu juga pantai, itu kan juga banyak ya. Banyak tempat-tempat Jogja itu yang happening, itu bukan karena intervensi Pemda, tapi karena netizen. Bunga amarilis yang di Patok itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan Pemda. Itu hanya orang lewat, kemudian lihat ada bunga bagus, dia berhenti, ya. Kemudian dia syuting, dia upload, yang nonton banyak, sekarang ke situ bayar, ya. Ada juga yang tidak bayar. Kemudian tempat lain, mana Kulon Progo itu Kali Biru ya. Kemudian di Mangunan sama. Mangunan itu kan gara-garanya teman-teman pada camping di sana, kemudian pemandangannya bagus, ditambah seru lagi karena Obama sampai di sana. Sehingga ini bisa istilahnya anak muda itu keren gitulah kira-kira gitu. Sehingga baru Pemda ikut. Brexit juga sama. Sehingga harapan kita, alam yang begitu indah, tempat yang begitu indah itu, Pemda cukup melakukan 3 hal saja. Dukungan sarana prasarana, literasi digital, sama nambah network untuk pasar. Saya kira ini menjadi catatan diskusi pada hari ini, dan tugas kami di Komisi A kemudian nanti membantu mensinergikan. Karena kebetulan yang menjadi mitra Komisi A ini yang urusan terkait meskipun tidak langsung ya dengan industri kreatif ini adalah ada Dinas Kominfo, kemudian ada Biro Tata Pemerintahan yang punya kewenangan untuk melakukan pembinaan desa. Dan hari ini bumdes-bumdesnya keren. Kemarin kami diskusi dengan Pak Singgih dengan Mas Sugeng dari Ngelanggeran itu. Bagaimana desa wisata Ngelanggeran itu bisa mendunia gitu ya, dengan produk-produk industri kreatifnya yang luar biasa. Jadi kalau nyari coklat sudah nggak usah ke Swiss, sekarang cukup ke Ngelanggeran aja, itu coklatnya enak. Saya pernah merasakan ya, dan keren tempatnya. Mau duren juga di situ ada, di dekat Telogonya itu. Mau ngelihat wisata sejarahnya, ada Gunung Api Purba di sana. Nah, setiap desa di Jogja ini kan punya potensi itu. Bahkan
orang makan gudeg itu di dapur juga kelakon di Jogja. Baik. Yang kita di rumah itu kan dilarang ya. Iya. Jadi kalau Mbak Agnes jam makan malam itu kan pasti sama orang tuanya atau sama keluarganya dilarang untuk makan di trotoar dan di dapur. Benar, Pak. Tapi di Jogja terjadi Itu justru Ya. hal yang menarik ya, Pak. makannya di trotoar dan para petinggi-petinggi ikut makan di trotoar. Ya. Kemudian di dapur. Iya. Nah, dan semua itu kan hari ini dimanfaatkan betul oleh masyarakat untuk promosi melalui Sosial gadget. media. Jadi di Jogja ini juga ada profesi lain, Mas Singgi, yang saya juga agak kaget juga karena ternyata itu bisa memberikan penghidupan. Namanya local guide, Oh, Oh, ya. Local guide yang dikelola sama Google, yang kerjaannya itu mereview sana sini. review. Apa hubungannya dengan industri kreatif? Pembuatan filmnya. Ya, dia dengan cukup handphone atau kamera yang biasa saja itu bisa menghasilkan uang banyak dengan dia membuat film-film. Bahkan naik bis pun hari ini jadi konten. Ya. Jadi ada bis apa yang baru ya, tempat duduknya kayak apa itu di review iya. dan itu menjadi sumber penghasilan baru. Hmm. Sehingga tentunya bukan pada review base-nya, Ya. tapi pada bahwa film itu menjadi bagian dari industri kreatif kita yang ke depan bagus juga kalau kemudian difasilitasi ada studio alam di Jogja, Mas. Oh, Ya. iya nih. Ya. Baik, menarik sekali ya, Pak. Ya, karena memang sekarang orang kalau mau ke tempat wisata, mau mencari makan, Loh. biasanya cari review ya, Pak. Review. Contohnya begini, film AADC Heeh. ya. Orang makan sate kelatak di Pak Bari ya, Iya. nyari tempat duduknya Rangga di mana lu? Ya, kemudian ke tempatnya Bu Ageng ya. Dagang. Tempat duduknya di sebelah mana? Sampai ada kopi yang di atas ya, Iya. Jalan Kaliurang sana. Dicari hanya gara-gara nonton film. ADC. Dan saya termasuk yang dia diminta oleh teman saya dari Jakarta hanya untuk napak tilas film itu. Ya, nah, saya artinya ini kan kemudian menjadi industri yang luar biasa Iya. besar. Bahwa ternyata ketika Jogja memfasilitasi misalnya Dinas Pariwisata bisa dong duduk bareng sama PHRI misalnya, ada insentif untuk mereka yang mau bikin film di Jogja. Ya, dengan misalnya diskon tertentu hotel. Kalau perlu nggak apa-apa, Pemda yang ikut mensubsidi nggak masalah gitu ya. Iya, iya. Kan toh mereka ketika datang ke sini juga nginepnya di sini, makan di sini, beli oleh-oleh di sini, beli pulsa juga di sini, sehingga Iya. duitnya mereka belanja ke sini. Artinya Jogja ke depan harus didorong untuk lebih banyak menjadi venue-venue bagi industri kreatif di tingkat nasional maupun internasional. Saya kira harapannya itu. Baik, semoga itu bisa nanti dikembangkan, ditangkap oleh SDM-nya untuk memaksimalkan di tahun 2022 nantinya ya, Pak ya. Nanti kita harus terjeda terlebih dahulu. Kita akan membahas lagi tentunya ini menjelang Nataru. Pasti ada pengaruh dengan perekonomian, ekonomi kreatif yang ada di DIY, seperti apa persiapannya nanti kita akan bahas. Kita akan menyaksikan canda tawa persembahan dari Mas Danang dan Mas Chandra. Ini dia. Iya. Akhirnya Mas Danang. Gini, Kita- gini. Oh. Kita harus kompak. Kita sapa dulu. Wih, Selamat halo. siang, Mbak Agnes. Wih. Asik. Saya. Selamat siang Mbak Katrina. Wih. Aku kok milih. milih? Aku milih. Selamat siang, Pak Singgi. Iya. Selamat siang, Pak Eko. Pak Eko. Asik. Waduh. Kita tuh untung nganu ya. Apa? Ijo-ijo gini tuh kita tuh di Mm-mm. Kepatian. Nah, Kalau di perapatan kan mobil-mobil melaku iki. kalau di piring kita dikira lemper. Wah. Iso Ini no wae. Ngomong-ngomong soal ekonomi kreatif. Iya. Ya, ini tadi kan sudah dibahas Heeh. macam-macam. Ya. Ada kalau Pak Singgih kan dari Pariwisata. pariwisata, Iya. kreativitas di dunia pariwisata. Ji. Terus Mbak Katrina Iya. di dunia sastra dan kebudayaan. Heeh, tulis menulis. Tulis Wah. menulis, bukunya laris. Wih. Kita nggak boleh kalah. Nah, iya. Heeh. Ngomong-ngomong soal kreativitas. Yang menghasilkan rezeki. Nah. Apalagi di masa pandemi kayak Nah, gini. kayak gitu. Wah. Saya tuh juga punya kreativitas yang menghasilkan rezeki. Kamu Saya. apa kreativitasmu? Kalau Pak Singgi pariwisata, Mbak Katrina tadi kebudayaan dan sastra, Heeh. saya olahraga. Beh. Hehehe. Si. Saya loh. Olahraga itu kan pakai fisik. Iya, Loh kok pakai kreativitas? Loh. Kreativitasnya apa? nggak hanya fisik tapi butuh kreativitas. Saya itu dulu pelari. Wih, Eh, pelari? Heeh. Kamu Heeh.
Masa tuh? Saya Terus itu kreativitasnya apa? saya itu tidak hanya menggunakan fisik tapi juga kreativitas. Buktinya saya pernah juara 1 lomba lari. Masa? Iya. Ah itu jangan-jangan kamu ikut lomba lari tapi pesertanya cuma kamu doang itu. Ya enggak banyak. Saya itu pesertanya banyak, hadiahnya juga banyak. Ah pesertanya banyak tapi anak kecil semua. Enggak. Ayo kamu. Itu berbagai macam umur, enggak main-main loh. Waktu itu tuh hadiahnya uang tunai 10 juta, Uang tunai 10 juta? laptop, Laptop? sama handphone. Wih, hadiahnya 3. Iya. Wih, lah kok Komplit. bisa? Itu tuh saya juara lomba lari. Heeh. Juara 1-nya itu saya. Wih, kamu juara 1. Juara 1. Loh. Juara 2-nya security. Heeh. Juara 3-nya yang punya laptop sama handphone tadi. Yang sisanya masa. Oh, lah nek kuwi maling. Kamu atan Akan bae. kreatif. Masuk kreativitas kok kriminal ngono kan. Dan sporty gitu. Daripada kayak gitu mending kamu kayak aku dulu. Apa? Kamu kalau dikasih duit 20.000 Mm-mm. jadi apa? Biasa tuh kalau beli di supermarket tuh kayak apa minuman yang rasa-rasa sama snack cukup. Not enter. Kok not enter? Ra masuk, Loh, ra kreatif. Wah. terus yang kreatif gimana? nek Arab kreatif tuh kayak aku dulu. Oh. toh. Duit 20.000 Mm-mm. masuk toko Mm-mm. itu jadi beras sekarung. Wih. Wah, toh. Minyak seliter. Wih. Gula sekilo. Kok Wah. banyak itu mesti zaman dulu waktu harga-harga murah. Wah. Loh, terus Sama aja dulu sama sekarang itu harga-harga juga sama aja. lah terus kok bedanya dulu sama sekarang? Nah itu kalau dulu itu tuh gampang itu. Heeh. Tapi kalau sekarang itu udah agak susah. Soalnya toko-toko itu udah mulai pada pasang CCTV. Sama aja maling. Lah wong ya kamu tadi kreativitasmu lari tuh nyopet tak. rusak semua. Ini loh. gimana? Ini mending kita yang Menghadapi- bener-bener aja lah. Ya, menghadapi masyarakat ekonomi kreatif apalagi saat pandemi ini. Heeh. Kita harus bikin sesuatu sing inovatif dan menghasilkan rezeki. Wah lah ya. Nah, Gimana Hah? kalau supaya kita enggak apa namanya kriminal-kriminal tadi, Heeh. kita ikut sektornya punyanya Pak Singgih. Wisata. Wisata. Weh. Toh. Kita juga ikut memajukan wisata di Jogja. Bagus. Wah. Kira-kira mau bikin apa? Pokoknya kalau kita bikin desa wisata Hah? itu supaya viral, Heeh. kita Kita harus bikin desa wisata ini. desa wisata. Wah, cocok. Heeh. Biar viral itu harus bikin desa wisata yang lain daripada yang lain. Wah. Contohnya. Kita bikin desa wisata alam gaib. Lah, kok malah serem. Nanti untuk apa namanya? Heeh. Biar ini terlegitimasi dan juga apa namanya? Kita cari pendamping. Heeh. Biasanya kan pendampingnya kan budayawan, seniman. Heeh. atau kita pendampingnya langsung Apa? Nyi Roro Kidul. Wah. Itu kearifan Jogja banget. Wah, Tahu Jogja nggak? banget tuh Wah, makanya nek itu. kayak gitu saya punya ide. Heeh. Kita biasanya kan kalau apa desa wisata itu Heeh. banyak hal yang menunjang toh. Heeh. Nah, kita bikin ini. Kita bikin workshop. Pakai Desa bikin wisata workshop? kan ada workshop, kita bikin Oh workshop. iya. Desa wisata alam gaib, Heeh. kita bikin workshop membatik kain kafan. Wah. Bagus loh itu. Rumah samu ki demit-demit arep kondangan. Nah, terus Kain kapan dibatik barang. iya, terus banyak, terus ada lagi. Oh, ada lagi. Workshop Iya. lagi. Oh iya, Oh, apa lagi? kita Contohnya. bikin wahana sing Mm-mm. rada menegangkan, Apa? wahana uji nyali. Wah. Talentnya banyak. Modelnya banyak. Oh, Desa tinggal wisata pilih. kok. Heeh. Terus Kira-kira kalau untuk kesenian. Kesenian kan desa wisata biasanya Heeh. harus ada keseniannya. Lah. Apa? kamu punya ide apa untuk menghadapi desa wisata, kesenian desa wisata ini? Kalau ngomong-ngomong kesenian sih Hmm. aku udah terfikirkan ide yang spektakuler. Apa itu? Pokoknya kita nggak cuma viral tapi go internasional. Apa itu? Wah, kalau di Korea itu kan ada girl band Wow, kayak nganu joget-joget itu, Blackpink. Blackpink. Ah, Kalau kita kita bikin girl band Black and White. Wah, toh. yang main siapa aja? Yang main Suster Ngesot sama Kuntilanak. Nah, itu koreografinya nggak kompak, satu kok di nggak atas kompak? pohon, satu di bawah. Loh itu gimmick gitu. Kalau menghadapi kayak gitu tuh nggak usah jauh-jauh, kita
kesenian lokal aja. Kesenian lokal. Kita tayupan wewe gombel itu goyangannya mantap malahan. Itu aneh-aneh. Lah terus itu nanti kalau dari ditanya misalnya desa wisata ditanya ini ada produk kuliner apa di sini? Nah, kira-kira ada ide nggak? Kalau ide, wah ini masuk ini. Apa? Makanan yang belum ada di desa wisata manapun. Dan ini sangat angker. Wah. Apa itu? Desa wisata lainnya tuh biasanya tuh makanannya ingkung. Atau nanti nasi bancaan gitu. Wah, kita bikin yang lain. Apa itu? Sate gagak. Wah. Serem. Terus ada lagi? Pulang-pulang pengunjungnya langsung mah dapat Langsung kesurupan. temen. Terus ada lagi? Terus apa ya, kamu ada ide enggak? Ini kalau saya lebih serem lagi daripada sate gagak ada soto uget-uget. Malah serem ya. Itu malah protein tinggi loh itu malah. Tapi ngomong-ngomong desa wisata kan namanya pariwisata itu musiman. Pariwisata itu musiman. Kalau ada musim liburan itu baru rame, kalau enggak liburan itu kan sepi. Nah, terus gimana kita bisa menghidupi desa wisata itu? Oh, tenang aja. Kita mencontoh mengadaptasi dari desa wisata lain. Apa contohnya? Kalau desa wisata lain itu kan biasanya hasil peternakannya, hasil pertaniannya terus diolah menjadi UMKM. Wah. Atau biasanya nanti jasa-jasa gitu toh. Nah, kita jangan kalah. Apa? Kita bikin ternak juga. Ternak. Desa wisata alam gaib jangan kalah, sumber daya melimpah. Wah, ternak apa? Ternak tuyul. Wah. Nah, itu dosa. Loh, enggak. Kok enggak gimana? Dosa itu kalau yang mempekerjakannya sama yang piara itu dosa. Kalau kita kan malah memberi lahan pekerjaan bagi tuyul. Wah, berpahala berarti ya. Malah kita dapat pahala. Dan pahala yang kedua lagi karena kita ikut menyantuni anak yatim piatu. Kok bisa? Tuyul itu nggak ada bapak ibunya loh. Bener. Terus tuyul itu juga ekonomis. Ekonomisnya? Kalau kita ternak ayam, itu kita harus tiap bulan keluar modal untuk beli pakan. Oh iya, bikin kandang juga ya. Vitamin. Nah, belum lagi nanti kalau musim rendeng itu nanti suka kena penyakit. Atau dadak meriksa wah, tuyul nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Masih sehat walafiat ya? Ayo, wong wis ra ono nyawani. Ya. Terus kedua, nggak usah ngasih makan. Cari makan sendiri, cari duit sendiri, pinter dia. Pinter banget. Nah, kalau perlu nanti kalau udah ternak tuyul gitu, untuk tuyul ini berkualitas. Weh, wong ayam aja sama lele harus berkualitas toh biar dagingnya banyak. Tuyul pun juga harus berkualitas. Diapain? Kita ikutkan les bahasa Inggris sama les IT. Kok sampai gitu? Loh, biar apa? Kita ikutkan les bahasa Inggris supaya tuyul ini go internasional. Yang diikut yang diambil itu enggak cuma uang rakyat, tapi juga uang rakyat luar negeri juga. Bisa nyolong bank Swiss. Terus bisa nyolong juga Bitcoin. Emoni juga. AdSense YouTube. Wah, bisa dicolong. Itu luwih menguntungkan Tapi ini promosinya lah. Tuyul kita ternak terus jualnya gimana? Ini udah modern. Modernnya? Jadi kalau misalnya dulu itu tuh harus ke dukun untuk bisa dapat tuyul. Nah, kita sekarang taruh di marketplace. Wah, nggak perlu repot-repot pakai sajen. Langsung. Nanti untuk tahu kualitas tuyulnya, cari ratingnya. Cari ratingnya yang paling tinggi sama ulasannya. Gitu. Tuyul ini nyusunya dikit tapi cari duitnya kenceng. Itu langsung diambil tuyulnya kayak gitu itu. Kasih ikut promo 12. Wah, ikut promo 12. Nah, kalau perlu kita bikin gimmick Gimmicknya? Kalau kliennya adalah jomblo. Ini tuyul, beli tuyul 1 gratis Mbak Yul. Wah,
Gimana? Nah, itu malah ikut sinetron nanti. Selalu berdua. Itu Jin dan Jun. Oh iya, Jun. Itu tambah ngoyo orang nih. Kita itu didengarin orang banyak yang ngawur. Siapa tahu ide yang out of the box loh. Itu kreativitas dalam menjerumuskan namanya. Tapi itu loh, kalau di dalam sebuah kreativitas itu kan idenya harus out of the box loh. Nah, iya, Di luar pohon pisang itu loh. tebok itu. Ayo, the Nah, box. kita aja kembalikan ke Mbak Agnes. Iya. Mungkin Siapa tahu Mbak Agnes berminat untuk jadi juragan tuyul. enggak gitu maksudnya kita Apa maksudnya? biar dibahas yang lebih benar, lebih jelas. Jadi kita lebih tahu Iya. kemana arah kita untuk berkreativitas. Jih, Nah, kagem Pak Singgi menawi tertarik dengan ide kita. Nanti masih langsung promosi loh itu. saya kirim proposalnya. Nah, gitu ya pun. Kita Ya, kembalikan monggo Mbak Agnes. ya, monggo. Tadi kita sudah melihat canda tawa dari Mas Danang dan Mas Chandra ngomongin industri kreatif, kok malah kelenik ini gimana ini Mas? Mas harusnya sih memanfaatkan potensi ya kan, kreativitas, talenta. Nah itu malah kelenik wes Jan. Oke lah, baiklah kita akan lanjut lagi ngobrolin Jogja season kedua. Kali ini masih dengan narasumber ada Pak Eko Ketua Komisi A DPRD DIY, Pak Singgi Kepala Dinas Pariwisata DIY, dan Mbak Catherine ini selaku penulis Bule Bantul ya. Baiklah, masih ngebahas bagaimana geliat ekonomi kreatif milenial Jogja. Tadi sudah membahas potensinya sangat ada dan harapannya sarana prasarana literasi digital ini juga semakin dimaksimalkan untuk mereka bisa terus berpotensi. Nah, kalau melihat Nataru sudah semakin dekat ini Pak Singgih ya, pastinya Yogyakarta menjadi salah satu kota yang selalu punya daya tarik untuk menikmati segala akses tempat pariwisata. Betul. Dan ini tentunya akan ada kaitannya juga dengan ekonomi kreatif. Seperti apa Bapak persiapannya? Ya, Nataru ini karena berada di pandemi COVID-19 yang kita sekarang ini walaupun sudah mereda tapi kita harus selalu waspada ya dengan varian baru, mungkin dengan beberapa isu-isu yang terkini. Tentu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus meningkatkan kewaspadaan itu. Kalau dari sisi destinasi wisata tidak ada yang ditutup. Jadi tetap dilakukan pembukaan dengan maksimal kapasitas 75%. Dan yang perlu kemudian ditekankan adalah peningkatan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan itu sendiri, entah itu 3M, 5M, atau 1M. 1M itu manuto gitu. Jadi ini yang kemudian dimaksimalkan supaya kita bisa bisa mengendalikan situasi yang sudah bagus ini untuk menuju ke hal yang lebih bagus. Nah, yang kemudian berhubungan dengan ekonomi kreatif, tentu ini yang teman-teman di pelaku ekraf saya kira perlu menahan diri terlebih dahulu karena di dalam aturan atau instruksi Bapak Gubernur itu event seni budaya yang kemudian bisa menimbulkan kerumunan maka bisa dilakukan tanpa penonton. Jadi ini kembali ke virtual kembali. Jadi diharapkan ini justru malah ke virtual. Jadi perayaan Natal itu juga dibatasi 50 orang, tapi khusus untuk yang event seni budaya yang tidak ada kaitannya dengan Natal itu tanpa penonton. Dan perayaan biasanya malam pergantian tahun baru ya, ini heboh ya di mana-mana. Alun-alun ditutup sekarang ini, kemudian dilarang untuk melakukan event untuk Old and New Year, baik di tempat tertutup maupun tempat terbuka. Ini pasti teman-teman pelaku ekonomi kreatif akan sedikit merasa ada pembatasan di situ. Tapi ini adalah dimaksudkan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Nah, kalau kita kaitkan dengan wisatawan yang sudah ada di Jogja dengan tidak ada penyekatan, tidak ada pembatasan dengan kapasitas, menurut saya ini jauh lebih longgar daripada PPKM level 2, karena PPKM level 2 itu 25, sementara di Nataru malah 75% maksimal, hotel juga maksimal 50%, saya kira ini potensi wisatawan masuk ke Jogja masih cukup besar ya.
Nah, yang kemudian didorong adalah ekonomi kreatif yang lain seperti kuliner, fashion. Saya kira masih sangat terbuka sekali untuk kemudian mendapatkan kue ekonomi yang nanti akan bisa dinikmati. Seperti Pak Eko tadi sampaikan, kuliner di Jogja ini sekarang kan tumbuhnya luar biasa. Jadi ada yang tumbang, ada yang tumbuh. Kalau yang tumbuh dan ada yang kemudian baru lahir di masa pandemi, mereka biasanya bisa beradaptasi dengan COVID itu sendiri, kemudian punya inovasi dan berkolaborasi dengan yang lain, sehingga mereka tetap sustain, tumbuh, bahkan ada yang muncul baru. Nah, ini luar biasa di Jogja. Ekonomi kreatif di bidang kuliner ini sangat bervariasi dan tumbuhnya luar biasa. Bahkan sekarang lebih mengarah ke bagaimana experience, tidak hanya makanan yang didapat, tapi experience yang nanti akan didapat. Ini penggabungan dua hal yang memang sekarang ini menjadi tren di happening di Jogja. Baik, jadi memang inovasi termasuk dengan industri pelaku ekonomi kreatif Ya. yang memang muncul di masa pandemi ini, Ya. ya mereka lebih, itu tadi ya Pak ya, lebih inovatif. Ya. Kemudian juga sudah bisa melihat kondisi adanya pandemi karena ya harus Betul. memanfaatkan digital Betul. dan lain sebagainya, dan juga itu tadi tetap dengan prokes karena kenyamanan, hygiene dari ini juga ada CHSE untuk tempat-tempat wisata dan perhotelan, itu juga menjadi kekuatan untuk promosi Ya, betul promosi. sekali. Semakin meyakinkan atau percaya dirinya wisatawan untuk datang ke sebuah tempat. Itu dengan promosi protokol kesehatan itu secara baik. Baik, menarik sekali. Saya ke Pak Eko, kalau melihat seperti Mbak Catherine ini kan sudah banyak sekali di Yogyakarta sendiri, mereka milenial, anak-anak muda yang bisa memanfaatkan talenta dan kemampuannya dan akhirnya dipromosikan, disiarkan di sosial media. Nah, kalau melihat nanti geliatnya untuk tahun 2022, karena itu tadi Pak terkait dengan sarana prasarana, device, kita berharap sih untuk tidak ada blank spot ya di Jogja ya Pak ya, karena akses internet ini menjadi faktor utama nantinya untuk mempromosikan. Nah, seperti apa Pak persiapan kalau untuk 2022? Jadi Mbak Catherine, di Perda atau para penulis yang lain yang menyaksikan acara ini, di dalam Perda nomor 9 tahun 2017 di pasal 5 itu diatur salah satu industri kreatif itu adalah penerbitan. Sehingga penerbitan itu boleh Pemda untuk membantu baik dari sisi sarana prasarana, literasinya maupun di pemasarannya. Nah, sebelum menjawab secara keseluruhan tadi, saya kira salah satu yang penting untuk dilakukan Pemda di tengah-tengah situasi pandemi yang berat ini adalah mendukung untuk fasilitasi ekspor. Ya, fasilitasi ekspor atas produk-produk industri kreatif yang ada. Ada industri kuliner, kria, kemudian fashion, ada seni rupa dan lain-lainnya ini. Yang kita ini untuk ekspor itu tidak mudah karena gate-nya harus ke Jakarta atau ke Semarang. Oke. Belum ada kargo yang langsung dari Jogja ya Pak? gitu Iya, ya. ada. Sudah. Nah, ini harapan kita kemudian industri kreatif ini kemudian bisa difasilitasi oleh Pemda untuk kemudahan ekspor. Saya kira itu yang catatannya. Nah, kalau soal menulis tadi, saya usul ini malahan Pak Singgih, monggo nanti Dinas Pariwisata di tahun 2022 boleh pakai APBD atau boleh pakai DAIS. Yang pertama adalah literasi menulis. Ya. Sehingga Mbak Catherine bisa berbagi ilmu pada teman-teman muda yang lain, karena cara nulis di vlog itu beda. Gitu ya. Beda dengan tulisan ilmiah yang skripsi gitu ya, tulisannya yang nggak asik ya, kira-kira gitulah. Tapi milih-milih kalimat yang bagi penulis itu kan sastranya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah membantu pemasarannya juga. Kita ini di Pemda banyak menerbitkan buku-buku. Baik Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan lainnya itu mulai pelan-pelan ini memproduksi buku-buku, dan saya kira itu bisa penting. Nah, yang terakhir yang saya kira menghadapi Nataru ini ya Mbak ya, bagaimana kemudian kita bisa selamat. Saya kira inspirasinya justru dari teman-teman tadi, bahwa satu, ojo lali loh, kita pernah melewati bulan Juni-Juli. Iya. Ya, bulan Juni-Juli itu kita hadapi situasi yang berat, rumah sakit penuh, oksigen habis, hilang dari pasaran, kemudian Sarjito dalam satu malam kehabisan oksigen, ada 63 orang meninggal, ya, mencari shelter susah,
Nah, kita tidak ingin situasi krisis itu terulang. Maka dengan kesadaran ini, monggo untuk penataan di tahun baru besok, gitu ya, di tahun besok dari sisi industri kreatif, mari kita maksimalkan pemanfaatan TIK-nya. Jadi bagi teman-teman yang, kalau perlu Pemda yang memfasilitasi, Mas. Jadi bikin misalnya panggung-panggung virtual, gitu ya, pakai Danais atau pakai APBD, silahkan saja. Para seniman-seniman kemudian diajak duduk bareng, kemudian disediakan panggungnya oleh pemerintah daerah, dan ini nanti tinggal dicari aja diskusi sama inspektorat. Kalau nyawer itu masuknya bagaimana? Jangan, ini kan belum ada diatur di regulasi, John. Jadi kalau yang swasta, yang murni swasta itu kan boleh. Misalnya dia nyanyi atau manggung wayang, kemudian ada yang ngirimi Nyawer duit digital. untuk titip lagu dan lain-lainnya itu, kan itu boleh saja. Tapi Pemda bagaimana saya kira perlu dipikirkan. Nah, saya kira itu, dan yang utama adalah yuk mari kita jaga keselamatan, tidak Ya. boleh ada euforia tahun baru. Ya. Kalau bagi kami lebih baik di rumah saja, Mhm. gitu ya, di rumah Sabar saja, dulu ya Pak ya. Merayakan di rumah. merayakan di rumah saja. Jadi, nah khusus tadi yang sudah diatur oleh Pemda, ada pembatasan untuk tempat wisata, ada pembatasan hotel, ya tinggal dilaksanakan dengan konsisten saja. Ya. Dan pada saatnya kan Dinas Perhubungan juga perlu duduk bareng sama kita, Betul. agar ada checkpoint. Jadi jangan juga bludas-bludus, gitu ya. Ya. Apa ya, bludas-bludus itu bahasa Indonesianya apa ya? Keluar masuk sasukanya ya nggak boleh. Harus Ada ada, one gate tanpa- ya Pak ya. Tanpa harus ada screening. kontrol. Mhm. Harus ada kontrol. Oke, bis masuk ke Jogja itu dipastikan dari sisi tempat duduknya bagaimana, pakai masker atau tidak, ya. Iya. Kemudian kalau perlu ada tes antigen secara acak, Mhm. ya, di tempat-tempat wisata Ya. tadi, untuk Ya. memastikan apa? Memastikan keselamatan kita. Jadi tidak perlulah berdebat antara ekonomi atau keselamatan, gitu ya. Tetapi mari kita tempatkan keselamatan itu nomor satu, ekonomi ngikutin. Kira-kira Oke. semakin kita higienis, semakin kita SOP prokesnya bagus, orang pasti akan datang. Justru hari ini yang dihindari orang itu kan yang tidak prokes. Yang tidak Kan? prokes, betul. Betul. Karena semuanya sudah sadar ya. Harapannya kalau masih menyepelekan justru itu nanti akan mempengaruhi. Ya loh, jangan lupa loh, Omikron udah masuk 4 di Jakarta. Nah, itu dia Pak. Ya. Kita perlu Kalau hati-hati ini ya. mobilisasi ini nggak dikontrol, ya tinggal menunggu waktu saja. Wah, Mhm. itu dia harapannya. Sama jangan- dengan waktu Januari 2020 dulu, kita masih nonton TV di Wuhan. Iya. Iya. Begitu Maret masuk Natuna, ya, kemudian April sudah mulai pelan-pelan masuk ke Jogja. Baru kita kaget, loh, oh ternyata sampai sini juga. Iya, Nah, iya, kita antisipasi itu semua dengan komitmen yang sama. Oke, perekonomian didukung dengan prokes yang bagus, mudah-mudahan selamat dan duitnya dapat. Amin. Kira-kira gitu. Amin. Itu harapan semua pastinya ya Pak ya, agar terus bisa sustain. Saya ke Mbak Kety ya. Iya, Seperti apa dukungan yang diharapkan sebagai milenial, khususnya juga pelaku ekonomi kreatif ke depannya yang diharapkan, karena ini tentunya tadi sudah disampaikan bahwa dukungan dari pemerintah itu tentunya akan membangun potensi-potensi supaya lebih maksimal lagi. Kalau saya ya Mbak, Jogja ini kan kota budaya ya. Kita nggak boleh sampai melupakan kalau Jogja itu kota budaya. Jadi kalau di bayangan saya ya mungkin suatu saat ada kayak pelatihan nulis aksara Jawa gitu. Kan kayak milenial yang zaman sekarang kan pada gimana ya, aksara Jawa aja nggak bisa, kayak percuma aja ada tulisan aksara Jawa di Malioboro tapi ya kita yang orang Jogja aja nggak bisa Nggak baca ngerti, aksara ya. Jawa itu apa. Terus mungkin juga ada pelatihan-pelatihan kayak bikin wayang mungkin ya Mbak. Terus di Taman Sari itu ada toko ya Mbak, itu tuh jual kaos gambar wayang tapi itu bentuknya modern gitu. Mungkin ya kayak gitu kan ya milenial banget juga bisa dipasarkan juga. Terus juga mungkin buat orang-orang pendatang gitu, mungkin pemerintah bisa bikin kayak program tentang apa ya, mengenal Jogja lebih dalam, misalnya kayak ada kayak program kursus bahasa Jawa kayak gitu, tentang kayak misalnya ada kayak kursus bahasa Kramo juga. Iya, iya. Kan yang sekarang kan ya kita kalau pergaulan kan kebanyakan loko, padahal kita ada di Jogja, padahal Jogja kan ya tingkatan bahasa Jawanya itu kan beraneka ragam Mbak, nggak cuma ngoko aja gitu dia. Saya pikir itu. Terus juga misalnya masalah literasi, kita punya perpustakaan daerah itu tuh bagus banget.
Cuma kadang itu kurang apa ya, pemeliharaannya aja yang kurang. Misalnya kemarin saya belum lama itu masuk ke perpustakaan itu mau naik aja itu pralonnya itu jebol. Terus mau ke kamar mandi itu nggak bisa ditutup pintunya. Aduh. Jadi ya perlu pemeliharaan juga kayak ya mungkin saat ini pemerintah lagi bangun-bangun gitu tapi juga untuk berikutnya perlu diperhatikan pemeliharaannya juga. Ya, baik. Jadi memang kita kembali kepada identitas, menguatkan Iya. identitas apa yang menjadi budaya, seni budaya yang ada di DIY, kekuatan, karena itu kekuatan kita ya, yang Iya. nantinya akan menjadi potensi juga ke depannya. Baiklah, menarik sekali mengenai tentang geliat ekonomi kreatif milenial Jogja. Mungkin sebagai closing statement, harapan untuk 2022 kepada milenial terkait dengan ekonomi kreatif. Monggo silakan dari Pak Singgi terlebih dahulu. Ya, jadi saya berharap modal sosial yang sudah kita punya, ekosistem yang sudah terbentuk, komunitas yang cukup beragam dan banyak, pemerintah yang sudah mendukung, nampaknya 2022 kita harus lakukan secara lebih baik lagi, kolaborasi, adaptasi dan inovasi saya kira menjadi kunci utama. Semoga nanti ekonomi kreatif di tahun 2022 yang dimotori oleh anak-anak milenial seperti Mbak Kety ini akan lebih tumbuh lagi dan menciptakan peluang baru, menciptakan lapangan kerja baru, Ya. sehingga ekonomi Jogja akan semakin lebih baik. Amin, amin. Terima kasih Pak Singgi. Pak Eko, harapannya monggo Bapak. Ya, kita tahu hari ini kita hidup di tengah krisis akibat pandemi COVID. Jadi pilihannya adalah yuk, ayo bangkit lagi, ya. Teman-teman muda berkreativitas, ya, berinovasi, dan tugasnya Pemda memfasilitasi saja. Ya, mudah-mudahan ini bisa jalan. Tadi kayak idenya Mbak Kety misalnya soal literasi menulis, literasi mocopat dan lain-lainnya. Kita kan di Jogja juga ada hip hop misalnya. Ya. Ada liriknya bahasa Jawa tapi bisa menasional juga. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kita harapkan di masa yang akan datang. Intinya adalah ya yuk bangkit gitu loh. Kita nggak boleh merana karena krisis ini. Ya, bangkit kemudian terus bergerak untuk memperkuat diri agar ekonominya semakin berdikari kita. Baik, kita harus optimis ya Bapak ya. Silakan Mbak Kety, mungkin harapan ini bisa memotivasi juga teman-teman milenial lain. Kalau harapan saya ya semoga Pemda semakin mempunyai program-program yang anak muda banget gitu Mbak. Oke, baik. Thank you banget. Terima kasih. Sekali lagi harapannya kita untuk 2022 optimis kalau melihat semua sarana kemudian literasi digital akan dimaksimalkan, potensinya juga sangat baik. Tinggal bagaimana kita bisa bersinergi dengan maksimal ya Bapak ya. Terima kasih untuk Pak Eko, Ketua Komisi A DPRD DIY. Terima kasih untuk kesediaannya Pak Singgi, Kepala Dinas Pariwisata DIY. Terima kasih Bapak. Dan juga Mbak Catherine, terima kasih untuk seorang penulis terus berkarya, kita nantikan karya-karya berikutnya. Baiklah pemirsa, itu tadi ngobrolin Jogja season kedua, membahas tentang geliat ekonomi kreatif milenial Jogja. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk DPRD DIY, kepada Dinas Pariwisata, terima kasih, dan Humas Pemda DIY. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe, dan nantikan informasi lainnya. Saya Agnes Marhilo undur diri, dan kita akan persilahkan, ini dia penampilan terakhir dari Marsha dan Immanuel. Lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti, pernahkah engkau coba mengerti? Lihatlah ku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah
takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Kau telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di